السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, azakumullah. Kajian kita pada malam ini masih melanjutkan Al-Aqidah Thahawiyah. Pembahasan pokoknya adalah definisi iman. Berkata Imam Thahawi, wal imanu huwal iqraru bil lisani wat tasdiqu bil janan. Iman itu adalah ikrar di dalam lisan, pengakuan di dalam lisan. Yang nomor dua, wat tasdiqu bil janan, dan pembenaran atau keyakinan di dalam hati. Ini menurut Al-Imam At-Thahawi rahimahullah. Tetapi definisi ini salah. Jadi orang yang mengatakan bahwa iman itu hanya ikrar, pernyataan di dalam lisan, dan juga pembenaran di dalam hati atau keyakinan dalam hati, hanya dua ini berselisih dengan pendapat ulama sunnah. Baik ikhwan, sebelum kita melanjutkan tentang makna definisi yaitu iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah, perlu diketahui bahwa suatu saat namanya ulama dia keliru. Namun apabila hal tersebut kelirunya satu atau dua, maka kekeliruan itu dibetulkan. Kemudian kita terima yang baik dan juga kita mengambil pula yang baik yang lainnya. Dijelaskan di sini bahwasanya menurut Syekh Abdul Azim bin Baz rahimahullah, komentarnya beliau ketika melihat kitab yang ditulis oleh Imam At-Thahawi bahwa iman itu hanya ikrar di dalam lisan, pernyataan di dalam lisan, dan pengakuan atau keyakinan di dalam hati, dibantah oleh beliau. Asy-Syaikh Ibnu Baz, hada ta'rifu fihi nadhar wa qusurun. Definisi iman yang disampaikan oleh Al-Imam yaitu At-Thahawi ini perlu ditinjau kembali, dan ini definisi kurang, tidak sempurna. Wassawabu, lalu disebutkan yang baiknya. Dan inilah adabnya para ulama sunnah ya Pak. Ulama belakangan apabila melihat ulama yang dahulu ada kekeliruan, maka dibenarkan dengan bahasa yang baik, tidak dicaci maki. Tetapi dijelaskan, ini definisi, ini perlu ditinjau ulang. Dan definisi ini kurang. Jadi bahasanya jadi bagus, tidak bahasa penghinaan. Wassawabu alladhi alaihi ahlussunnati wal jamaah annal imana qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Maka yang benar bahwasanya definisi iman ini menurut ahli sunnah wal jamaah adalah perkataan, maknanya pernyataan oleh lisan, dan juga amalan, yaitu yang dikerjakan oleh anggota badan, dan juga wa'tiqadun, keyakinan di dalam hati. Ini definisi iman yang sempurna. Jadi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah yaitu harus diyakini dalam hati. Jadi kita ketika membaca Al-Quran atau hadis yang sahih, kita meyakini bahwa ini hak dari Allah Ta'ala.
Yang nomor dua harus diikrarkan secara lisan. Kalau hanya diyakini saja tidak diwujudkan dengan lisan, maka bukan dinamakan iman. Sebagaimana pamannya Abu Thalib, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia namanya Abu Thalib. Di mana apa katanya? Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Katanya Abu Thalib yang mati dalam keadaan kafir, sungguh aku tahu bahwasanya agamanya Muhammad itu paling baiknya agama di permukaan bumi ini. Laulal malamatu aw hadharu masabbatin lawajadtani samkhan bidzalika mubina. Katanya Abu Thalib, seandainya tidak karena takut cacian dan juga celaan dari orang-orang temanku, maka engkau akan menjumpai wahai Nabi, saya ini adalah orang yang menerima agamamu. Ya. Jadi pengakuan di dalam hati tapi tidak mau mengucapkan di dalam lisan bukanlah orang yang beriman. Demikian juga bahwasanya iman itu harus ada i'tiqad. Ya, jadi diucapkan, dikerjakan dan diyakini. Jadi iman itu adalah pekerjaan hati yang itu meyakininya, meyakini kebenarannya. Kemudian pekerjaan hati yang meyakini kebenaran ini harus diucapkan dengan lisan. Kemudian setelah diucapkan dengan lisan harus diwujudkan dengan amalan. Ini makna iman secara lengkap. Kalau ada orang meyakini iya Quran itu yakin kalamullah, iya Rasulullah SAW itu utusan Allah, tapi di batin tidak diungkapkan oleh lisannya, maka tidak dinamakan mukmin. Baik, orang itu meyakini bahwasanya Allah ada, meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, diyakini kemudian dikhutbahkan bahwa kami beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi amal ubudiyahnya dia tidak mau menerima, tidak mau beramal sesuai yang diyakini, dan tidak pula mengamalkan sesuai yang ia katakan yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, maka tidaklah beriman. Oleh karena itu orang munafik dia mengatakan lisannya beriman tapi dia masuk neraka di dalam tempat yang paling bawah karena amal mereka, yaitu tidak karena mereka meninggalkan amalan, dan juga karena mereka di dalam hatinya tidak mengimani walaupun lisannya dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini supaya difahami. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil maksiyah. Jadi iman itu bertambah dengan sebab taat dan berkurang karena maksiat. Oleh karena itu orang pada waktu bulan Ramadan dia meningkat imannya karena dia berpuasa, karena juga ikut sholat tarawih yang sebelumnya tidak mengikuti sholat tarawih, atau mungkin malamnya dia tidak bangun sholat malam, tapi ketika Ramadan dia ikut sholat tarawih, meningkat dia. Berpuasa meningkat lagi. Kalau dia bersedekah meningkat lagi dia. Kalau dia memberi buka kepada orang berpuasa meningkat lagi dia. Kalau dia yaitu beramal baik yang lainnya meningkat lagi. Tapi kadang-kala manusia turun imannya, yaitu setelah hari raya tidak berpuasa lagi, turun dia. Ya, mungkin tidak sholat malam lagi, turun lagi dia. Mungkin tidak ngasih makan, yaitu orang berbuka. Sebab orang berbuka itu bukan hanya bulan Ramadan saja. Bisa juga ada orang siam sunnah, kita ngasih berbuka. Turun lagi dia apabila tidak memberi buka kepada orang yang berpuasa. Begitulah iman menurut ahli sunnah. Jadi bertambah, turun. Dengan dasar ayat banyak sekali yang nanti akan disampaikan belakang. Dan ini perkataannya Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah yang beberapa tahun yang lalu meninggal dunia. Wala adilla ala dzalika minal kitab was sunnah aksaru min an taksura. Katanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dalil yang menunjukkan iman itu harus dengan hati, harus dengan lisan,
harus dengan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan berkurang. Itu banyak dalilnya dari Al-Quran maupun dalil dari As-Sunnah, dan itu saking banyaknya tidak terhitung. Wa qad dzakara Syarikh Ibnu Abil Izzi jumlatan minha faraji'ha insyaallah, faraji'ha insyita. Katanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, maka pensyarahnya yaitu Ibnu Abil Izzi yang ada di dalam kitab ini telah menunjukkan beberapa dalil menunjukkan iman seorang itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa ikhrajul amali minal iman, orang yang mengatakan amal itu tidak termasuk bagian iman, itu pendapatnya orang Murji'ah. Itu mazhabnya orang Murji'ah. Jadi orang Murji'ah itu dia berpendapat bahwasanya iman itu hanya keyakinan di dalam hati. Ya. Pokoknya yakin Allah itu ada, Rasulullah SAW utusan Allah, bahwa sholat itu wajib, zakat itu wajib bagi mampu, haji wajib bagi mampu, walaupun tidak haji nggak apa-apa. Yang penting hatinya meyakini. Dan inilah kelompok tersesat yang berkembang di beberapa dunia. Jadi orang yang mengaku dia mukmin, mau mengucapkannya, tetapi tidak mau mengamalkan apa yang dia imani, tidak dinamakan mukmin. Walaisal khilafu bainahu wa baina ahli sunnah fihi lafziyun, dan tidak ada perbedaan antara mereka dan antara ahli sunnah di dalam secara lafaz, bal huwa lafziyun wa ma'nawiyun. Bahkan iman di sini adalah mencakup masalah lafaz dan juga maknawi. Wa yatarattabu alaihi ahkamun katsiratun ya'lamuha man tadabbara kalam ahli sunnati wa kalamil murji'ati wallahul musta'an. Dan tersusun dengan definisi ini hukum-hukum yang banyak sekali yang akan diketahui oleh orang yang memahami perkataannya ahli sunnah dan perkataannya murji'ah. Ya. Kalau perkataan murji'ah berarti orang itu kalau dia sudah beriman, dia tidak sholat, tidak kafir. Karena sholat amalan, bukan masalah keyakinan. Yang penting kan yakin, nah gitu dia. Nah ini salah. Menurut Murji'ah, orang itu umpamanya dia setelah beriman berbuat zina, dia yaitu berbuat mencuri yang lain, dia tidak berkurang imannya. Dia tetap sama saja. Karena apa? Imannya tetap ada, bahwa meyakini zina itu haram, meyakini mencuri itu haram. Tapi orang mencurinya kan amalnya. Nah gitu katanya. Nah ini pendapat yang tersesat, dan kita tidak boleh mengikutinya. Tapi kalau pemahamannya Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman itu keyakinan, iman itu harus diungkapkan oleh lisannya, dan iman itu harus dibuktikan dengan amalnya. Kalau ada amalan yang mestinya dia kerjakan tidak dikerjakan, bisa jadi orangnya kafir. Contohnya orang yang sudah mukmin, dia mengimani Allah dan Rasulnya, tapi tidak mau sholat, padahal dia tidak sholat itu tidak ada alasan, maka dia kafir. Ya. Kalau menurut Murji'ah tidak kafir. Nah, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, orang dia mengaku mukmin tidak sholat, kafir dia, kecuali tidak sholatnya karena haid bagi wanita, karena juga nifas melahirkan bagi wanita. Kemudian juga karena laki-laki, karena dia lupa. Orang lupa kan bukan diniati. Atau karena gila pingsan. Maka orang gila pingsan tidak boleh sholat. Karena sholat itu amal ibadah yang disertai dengan niat. Sedangkan orang pingsan tidak ada niatnya. Jika mereka meninggalkan sholat karena kepingsanan atau sakit yang tidak sadar, maka tidak dihukum oleh Allah. Karena dia meninggalkannya dengan sebab tertentu. Tapi orang itu waras akalnya, dia tidak menjalankan sholat, maka kafir dia. Dengan tentunya meninggalkannya dengan sengaja. Contoh yang lain ya kawan. Definisi iman, bahwa iman ini adalah meyakini dalam hati.
diucapkan dengan lisan kemudian dibuktikan dengan amalan. Kalau ada orang yang mukmin lalu dia suci, lalu dia minta-minta kepada ahli kubur, minta kepada jin, kafir menurut ahli sunnah wal jamaah. Karena Allah mengatakan wala tad'u ma'allahi ahada. Kamu jangan berdoa bersama Allah ini seorang pun. Jadi orang harus mohon kepada Allah saja. Lah memohon itu kan ucapan dan juga perbuatan. Itu kan amalan kan. Menurut Murji'ah tidak mengapa orang minta jin, minta iblis, minta setan, minta malaikat, minta nabi tetap iman. Karena artinya dia tetap iman. Sedangkan minta-minta itu kan perbuatan. Inilah penyakit yang muncul pada zaman sekarang, yang itu diikuti oleh orang-orang tarekat dan juga semisalnya. Yang penting kita itu sudah beriman. Maka perlu kita meluruskan akidah kita supaya tidak terpengaruh dengan kelompok Murji'ah atau kelompok Batiniyah pada zaman sekarang. Kemudian Syekh Albani berkata, ini juga hadis. Qultu hadza madhhabul Hanafiyah wal Maturidiyah khilafan lis-Salafi wa jamaahiril a'immati kamalikin wasyafi'i wa Ahmad wal Auza'i wa ghairihim wa inna haula'i zatu 'alal iqrari wat tasdiqi al-amala bil arkan. Ya. Berkata Al-Imam Albani rahimahullah, dia ahli hadis pada zaman sekarang ini yang baru saja beliau meninggal dunia. Ini madhabnya Abu Hanifah dan Maturidiyah, yang mana ini menyimpang manhajnya as-salafus salih. Nah, saya sempal sedikit perkataan as-salafus salih. As-salafus salih itu ya ikhwan, itu sudah sejak zaman dahulu, bukan muncul pada zaman sekarang. Jadi ulama-ulama dahulu kalau ada orang mengatakan pendapatnya itu menyimpang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikatakan oh ini madhab menyelisih as-salafus salih. Itu sudah ada pada zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi dan juga Imam Malik. Jadi bukan pendapat yang baru ya. Dan alhamdulillah sekarang Majelis Ulama Jakarta ya, bagian pusat itu dia menerangkan bahwasanya dakwah as-salafi bukan dakwah yang tersesat. Dan saya punya fotokopinya dan silakan membuka internet. Setelah dipelajari, karena banyak suara yang sumbang menjelekkan masalah as-salafus salih. Setelah dikaji oleh Majelis Ulama dari Jawa Barat ini, ternyata bahwasanya as-salafus salih adalah pemahaman yang benar yang harus diikuti. Silakan melihat internetnya, atau kalau suatu saat mungkin minta difotokopikan fatwanya, insyaallah itu bisa disampaikannya. Jadi Imam Albani mengatakan bahwasanya pendapatnya Abu Hanifah yang iman itu hanya keyakinan di dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lisan, itu menyimpang madhab as-salafus salih. Dan juga menyimpang madhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Auza'i. Karena apa? Mereka Imam Ahlussunnah ini mengatakan bahwasanya iman itu yaitu keyakinan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan amal perbuatan. Walaisal khilafu bainal madhabina bainal madhabaini ikhtilafan suwarian. Bantahnya Albani rahimahullah ketika pensyarahnya Ibnu Abil Izzi Hanafi rahimahullah mengatakan bahwasanya ini beda dalam redaksinya saja, tapi maknanya sama. Dibantah oleh Albani rahimahullah, ini bukan demikian, memang ini salah, dan ini adalah pendapatnya Murji'ah. Kama dhahaba ilaihi bi hujjatin annahum jami'an ittafaqu ala anna murtakibal kabirati la yakhruju 'anil imani wa annahu fi masyiatillahi in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a fa'anhu. Imam Ibnu Abil Izzi rahimahullah mengomentari bahwasanya pendapatnya Abu Hanifah masalah iman yang hanya dibatasi dua, keyakinan dan pernyataan di dalam lisan,
itu katanya Ibnu Abil Izzi tidak bertentangan dengan pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah yang mana iman itu 3, yaitu keyakinan di dalam hati, perkataan di dalam lisan, dan amalan di dalam perbuatan. Nah, katanya ini tidak ada bedanya. Karena apa? Imam Abu Hanifah juga mengatakan orang yang melakukan dosa besar selain syirik pun tetap dia mukmin. Jadi orang melakukan dosa besar selain syirik pun tetap mukmin. Demikian juga sama dengan orang ahli sunnah wal jamaah menghukumi orang muslim yang berbuat dosa, mencuri atau pernah berbuat zina, yang dia itu belum masuk kepada musyrik, maka dia masih dihukumi iman walaupun kurang nilai imannya. Nah, tetapi ini dibantah jadi oleh para ulama sunnah bahwasanya iman yang hanya dibatasi 2 adalah tidak benar. Tapi iman definisinya adalah 3 tadi. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Abil Izzi macam-macam pendapatnya orang tentang mendefinisikan iman. Pertama, ikhtalafan nasu, katanya Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi pensyarahnya kitab ini, bima yaqau alaihi ismul iman ikhtilafan katsiran. Fadhahaba Malikun wasyafi'i wa Ahmadu wal Auza'i wa Ishaqu ibnu Rahawi wa sairu alil hadis wa alul Madinah rahimahullah wa ahlul dhahir wa jamaah minal mutakallimin ila annahu tasdiqun bil janani wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Pendapat yang pertama, beliau mengatakan, Ibnu Abil Izzi mengatakan, ulama berselisih tentang definisi iman. Perselisihan ini banyak sekali, tapi nanti kita mengambil yang lebih kuat. Pertama Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Auza'i, Imam Ishaq, dan semua ahli hadis, bahkan juga penduduk Madinah yang ahli ilmi, dan juga pendapat Zahiriyah, dan juga sebagian al-mutakallimin menganggap bahwasanya iman itu adalah keyakinan di dalam hati, kemudian diikrarkan, diucapkan dengan lisan, kemudian diwujudkan berupa amalan anggota badan, dan inilah paling benarnya, atau inilah yang benar. Kemudian nanti kita akan dibawa kepada pendapat-pendapat kelompok yang mengaku muslim tapi salah memberikan makna iman. Kemudian berkata pula, adapun yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi bahwa rahimahullah annahu al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan. Menurut Imam Tahawi, yaitu kembali kepada Abu Hanifah, beliau termasuk menyempal sendiri, asing sendiri, tidak mengikuti mazhab 4 tadi, yaitu Imam Ahmad, Malik, dan juga Syafi'i, dan juga Auza'i atau Ishaq ibnu Rahawi. Tapi Imam Hanafi yaitu keluar dari pendapat itu. Dia mengatakan bahwasanya iman itu hanya keyakinan di dalam hati dan hanya diikrarkan oleh lisan. Amal tidak masuk. Ya. Jadi seandainya orang tidak beramal itu tetap beriman. Nah, maka ini salah. Ini pendapat yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz tadi, ini adalah perlu ditinjau ulang, dan ini definisi kurang karena amal tidak masuk. Padahal beliau mengatakan bahwasanya al-imanu syu'batun, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 73 lebih tingkatan, cabang. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Jadi iman itu ada 73 cabang. Paling tingginya kalimat la ilaha illallah. Orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah ketika dia mau beriman, kafir dia. Ya. Tapi ada lagi iman yang amal yang sifatnya itu kalau ditinggalkan tidak kafir dia. Contohnya apa? Imatatul adza 'anit thariq. Termasuk cabang iman adalah membersihkan gangguan yang ada di jalan. Ada orang mukmin tahu itu batu membahayakan di pinggir jalan, di tengah jalan itu, tidak disingkirkan.
Ada juga orang yang beriman, dia tahu di jalan itu ada kayu yang melintang, yang itu akan berbahaya untuk kendaraan yang lewat. Jika dibiarkan, dia tetap iman, ya, tidak kafir. Karena ini amalan yang tidak membawa keluarnya orang dari Islam. Tetapi dia kurang nilai imannya, karena mestinya barang yang mengganggu di pinggir jalan ini disingkirkan, karena ini bagian daripada iman. Dia tidak menyingkirkannya. Tapi orang tidak menyingkirkan ini tidak dikatakan kafir, karena ini amal yang tidak sampai membuat orang itu kafir apabila tidak mengerjakannya. Berbeda dengan pertama tadi, la ilaha illallah atau sholat, karena ada dalil. Barang siapa yang dia mengaku muslim tidak berucap la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kafir dia. Yang nomor dua, barang siapa yang dia mengaku mukmin tapi tidak sholat dengan sengaja, maka kufur. Jadi amalan ini ada yang membuat orang itu kafir apabila tidak mengerjakannya, dan ada kalanya orang itu apabila tidak mengerjakannya amal Islam itu tidak kafir. Ya. Jadi ini semuanya kembali kepada keterangan din yang kita harus memahami satu persatu. Demikian juga orang sifatnya melanggar larangan. Kalau orang syirik kan dilarang, bid'ah dilarang, mencuri dilarang, ya, berzina dilarang, mabuk-mabuk dilarang, berjudi dilarang. Kalau orang itu mencuri, kalau orang itu sudah tahu syirik itu dilarang, dia masih mengerjakannya, kafir dia. Karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Allah tidak akan mengampuni apabila dia disekutukan. Tapi kalau orang itu dia tidak melakukan syirik tapi berbuat zina, naudzubillah min dzalik, dia tidak kafir, karena perbuatan zina tidaklah membawa dia keluar dari Islam. Namun dia dihukum, dan zina termasuk perbuatan dosa besar. Tapi tidaklah membuat orang itu keluar dari Islam, kecuali apabila dia mengatakan zina itu halal. Tidak benar Islam bahwa mengatakan zina itu haram tapi halal. Maka dengan menghalalkan apa diharamkan oleh Allah, menjadi kafir dia. Tapi kalau dia meyakini bahwa zina itu haram, tapi karena syahwat yang menggebu-gebu dia jatuh kepada perbuatan zina, dan dia merasa berbuat dosa, tidak kafir dia. Tapi dia melakukan dosa besar dan akan dihukumnya oleh Allah Ta'ala jika Allah menghendaknya. Tapi kalau orang berbuat syirik, kufur dia. Nah, jadi sama-sama melanggar larangan. Oleh karena itu ya kawan, kita harus hati-hati. Jadi larangan itu hendaknya kita jauhi. Walaupun ada sebagian larangan itu apabila dikerjakan kafir orangnya atau tidak kafir, yang jelas larangan itu membawa adab, membawa perbuatan dosa atau siksa. Baik. Kemudian pendapatnya Imam Maturidi, ya. Imam Maturidi berpendapat bahwasanya ini yang nomor 3. Iman itu hanya al-iqraru bil lisan, hanya diucapkan dengan lisan, walaupun hatinya tidak. Ini imannya orang munafik. Jadi Maturidi ini, ada orang Nasrani kan, dia kan mau menikah dengan orang Islam, maka pura-pura dia masuk Islam, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi hatinya tidak ikut, kafir dia. Ya. Tapi menurut Maturidi mukmin dia. Nah, jadi menurut Maturidi orang itu ngapusi, menipu. Ya, kamu yang penting bersyahadat saja, biar kamu bisa menikah dengan kaum muslimin, walaupun nanti kamu tetap kembali kepada orang Nasrani, nggak apa-apa, yang penting bersyahadat. Ini sudah dikatakan muslim dia. Naudzubillah min dzalik. Ini pendapat yang keliru. Nah, sekarang kaidah asma wa sifat yang disampaikan oleh Maturidiyah ini banyak sekali. Yang nomor 3, Al-Karamiyah. Al-Karamiyah juga punya pendapat yang sama dengan Maturidi. Annal iman huwal iqraru bil lisani faqat. Bahwasanya iman itu hanya diucapkan oleh lisan, walaupun hatinya
dia kafir. Yang penting aku mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatiku tidak percaya bahwasanya hanya Allah yang disembah. Maka menurut Al-Karamiyah orang ini mukmin, dan ini pendapat yang salah yang harus kita jauhi. Yang nomor 3, dzabal Jahmiyah bin Safwan wa Abdul Hasan As-Salih akhatu ru'asail qadariyah ila annal iman wal ma'rifah bil qalbi. Ya. Jahmiyah yaitu termasuk bagian Murji'ah, dia berpendapat bahwasanya iman itu yang penting dikenal. Hati mengetahui Allah sudah. Jadi hati mengetahui, yang penting hati itu mengenal Allah sudah. Kamu enggak bersyahadat tidak mengapa, yang penting kamu sudah mengenal Allah, mengenal nabinya. Ini juga pendapat yang salah, harus kita jauhi. Nah, jadi pendapat yang paling benar bahwasanya iman itu adalah keyakinan di dalam hati. Maknanya keyakinan dalam hati itu kita meyakini, yaitu yang kita baca di dalam Al-Quran dan juga di dalam hati yang sahih. Kemudian kita ucapkan, kita ikrarkan dengan lisan. Kemudian kita lakukan amalan-amalannya. Yang wajib kita lakukan, yang sunnah juga kita amalkan. Demikian juga yang haram harus kita tinggalkan. Siapa yang meyakini adanya Allah, meyakini tauhid uluhiyah, kemudian dia juga mau mendakwakannya, mau mengamalkannya perintah Allah dan meninggalkan larangannya, inilah orang yang memiliki iman yang benar. Hanya saja orang muslim ini tingkatan kualitas imannya beda. Bertambah banyak ilmunya, bertambah banyak imannya, bertambah banyak amalnya, bertambah tinggi derajat mukminnya. Berbeda dengan orang yang sifatnya dia beriman, menuntut ilmu, tapi kadangkala dia tidak mengerjakannya, kadangkala dia maksiat, maka dia tetap mukmin tapi derajat imannya dia rendah dan sesuai dengan yang ia kerjakan sendiri. Berikutnya kita kembali kepada syarahnya dari Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan berkata, "Hadza ta'riful murji'ah." Iman yang didefinisikan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah, bahwa iman itu hanya pengenalan atau keyakinan di dalam hati dan juga hanya diucapkan dengan lisan, tidak pakai amalan, maka ini adalah pendapatnya Murji'ah. Qassaru al-imana 'ala al-iqrari bil lisani wat tasdiqi bil janan, karena mereka hanya membatasi iman itu pengikraran di dalam lisan dan juga keyakinan di dalam hati. Wal qaulul haq, katanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, adapun pendapat yang benar atau fatwa yang benar bahwa iman itu annal imana qaulun bil lisan. Satu, bahwa iman itu harus diungkapkan oleh lisan. Jadi kita yaitu mau bersyahadat, juga membaca Al-Quran, juga zikir, juga mau membaca hadis, juga mau mendakwakan. Wa tasdiqun bil janan, dan membenarkan di dalam hati, meyakini di dalam hati. Jadi apa yang kita baca itu kita yakini, bukan lisan baca tapi hati membohongkan, tidak. Ya, atau hati itu dia meyakini tapi lisan tidak mau bicara. Yang nomor 3, wa amalun bil jawarih, yaitu amalan dengan anggota badan. Fal a'malu dakhilatun fi haqiqatil iman, katanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, yang menukil dari perkataan ulama sunnah bahwa amalan ini masuk di dalam kategori iman. Ya. Jadi siapa yang sholat berarti dia mukmin. Nah, gitu. Siapa tidak sholat berarti tidak mukmin dia. Siapa yang bertauhid hanya memohon kepada Allah, mukmin dia. Siapa yang memohon kepada ya Rabbi, kemudian ya yang lain, ya jin, ya iblis, ya malaikat, ya wali, tidaklah mukmin dia, kafir dia. Karena doa hanya pada Allah. Jadi ini perlu kita paham. Barang siapa yang dia itu berkorban menyembelih karena Allah, mukmin dia. Nah, itu kan amalan anggota badan, itu amalan harta. Barang siapa yang menjelek karena yang si fulan, yang si mati ini, bismi fulan, bismi wali, bismi sunan, kafir orangnya. Karena menyembelih termasuk bagian ibadah. Ini menurut ahli
sunnah. Kalau menurut kelompok-kelompok tadi tidak kafir, karena dia hanya karena iman itu menurut dia hanya sebagai keyakinan. Nah, padahal Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya amal itu bagian daripada iman. Contohnya di sini. Adapun amal itu bagian daripada iman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Ta'ala, ya, dibacakan ayat Allah Ta'ala, zadatuhum imana, bertambah imannya, bertambah keyakinannya. Lah, hati itu punya amalan. Jadi ketika ada ayat dibacakan, dia lebih mantap, bertambah banyak ilmunya dan bertambah menerimanya. Ini tandanya orang mukmin. Tapi kalau ada orang dibacakan ayat Allah Ta'ala, dibacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengorek kesalahan mereka, mereka marah malah mencaci, maka turun dia imannya. Bisa juga kafir karena mencacinya. Nah, hati-hati dalam masalah iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya hendaknya bertawakal. Nah, tawakal itu kan amalan hati dan juga amalan badan. Maka orang tidak tawakal berarti tidak mukmin dia. Inilah definisi yang disampaikan oleh Ahlussunnah wal Jamaah atau As-Salafus Shalih. Demikian juga Allah Ta'ala menjelaskan, fa'ammal ladzina amanu fazadathum imana. Maka adapun orang-orang beriman, maka akan bertambah iman mereka. Bertambah imannya dengan salatnya, bertambah imannya dengan dia mau jadi muadzin, bertambah imannya dia dengan membersihkan masjid. Membersihkan masjid bagian daripada iman. Bertambah imannya apabila yaitu mau sholat sunnah. Bertambah imannya kalau dia mau mendengarkan ilmu. Bertambah imannya kalau menyampaikan ilmu. Jadi menyampaikan ilmu, mendengarkan ilmu termasuk amalan. Kita datangkan, kita beramal. Nah, ini menurut ahli sunnah bahwa iman seorang itu bertambah dengan amalnya. Dan juga menyusut dengan amalnya pula. Artinya kalau tidak beramal, menyusut. Kalau beramalan jahat berarti naik ke atas timbangan amal baiknya. Berarti tambah ringan. Kalau orang itu beramal yang baik berarti berat amalannya. Sehingga timbangan amal jeleknya ke atas dia berkurang dia. Nah, begitu manusia setiap harinya. Tinggal apa yang dia amalkan. Jika setiap hari dia mengamalkan amalan yang wajib, yang sunnah, berarti dia telah menambah kekuatan imannya. Berarti kualitas iman dia bertambah. Namun ikhwan, bertambahnya hari ini belum tentu besok bertambah. Baik. Kemudian juga, wa yazdatal ladzina amanu imana. Maka akan menambah orang-orang yang beriman itu imannya. Jadi orang mukmin akan menambah imannya. Oleh karena itu para sahabat mengatakan, Ta'ala, mari kita menambah iman kita 1 jam sesaat. Yaitu dengan baca Al-Quran atau yang lainnya. Hadhil ayatu tadullu ala ziyadatil iman wan naqsi. Ini ayat menunjukkan tambahnya iman dan kurangnya. Di mana tambahnya iman dengan meningkatkan amal soleh, berkurangnya iman dengan meninggalkan amal soleh dan melakukan amal yang jahat. Sebaliknya meningkatkan iman dengan mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, meningkat imannya. Dan ini tidak mungkin orang itu akan bertambah imannya kecuali memahami din. Karena baiknya amalan itu bukan menurut kita. Baiknya amalan adalah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama fi qoulihi alaihi salatu wassalam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbi, wa dzalika adaful iman, fadalla ala anna al-iman yanqusu. Demikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Beliau mengatakan, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya atau kekuasaannya. Merubah dengan tangan berarti amal.
Makanya penguasa atau waliul amri, apabila dia bisa merubah kemungkaran dengan kekuasaannya, meningkat amalnya dia. Karena waliul amri dia disegani oleh rakyatnya. Jika dia sebagai waliul amri kemudian melaksanakan din ini, kemudian juga memberantas kemungkaran, maka tinggi dia amalan imannya, meningkat tinggi sekali. Apabila tidak mampu dengan kekuasaannya, karena tidak semuanya orang memiliki kekuasaan, maka dalam merubah dengan tangan, merubah dengan lisannya, merubah dengan menasihati. Itulah pekerjaannya orang yang Allah beri karunia berupa ilmu, yaitu menasihati lewat berkhutbah atau lewat yaitu majelis ilmi, atau lewat bertanya, atau lewat menjawab, dan juga semisalnya. Ini berarti orang yang merubah kemungkaran dengan kekuasaannya, imannya berat dia. Kalau merubah kemungkaran dengan lisannya, berkurang, bertambah tapi tidak banyak. Tidak seperti yaitu waliul amri yang merubah kemungkaran. Karena apa? Kalau waliul amri merubah kemungkaran dengan alat kekerasannya, dengan senjatanya, dengan kelompok, yaitu dengan manusia-manusia yang menjadi yaitu pembantu dia. Ya, umpamanya ada kerusuhan, datang polisi, datang orang berwajib, selesai. Tapi kalau orang berbuat kemungkaran, berjudi yang lain, ya, khotib menyampaikan di mimbar, mereka tidak takut, tetap saja mereka berjudi. Oleh karena itu, jadi seorang yang ahli ilmi, dia menyampaikan mungkar, ingkarul mungkar, maka dia dibawa imannya daripada yaitu waliul amri yang mau ingkarul mungkar. Karena waliul amri dengan kekuasaannya, sedangkan manusia takut dengan kekuasaan, sedangkan ulama yaitu dengan ilmunya. Dan rata-rata orang itu tidak takut dengan ilmu, takutnya dengan senjata, takutnya dengan penjara, takutnya dengan tindakan kekerasan yang lainnya. Yang nomor 3, apabila melihat kemungkaran tidak mampu dengan kekuasaannya, tidak mampu dengan lisan, artinya tidak mau menasihati, tapi mengingkari kemungkaran dengan hatinya, menjauh saja dia, maka ini juga lemah imannya. Jadi dia tetap mukmin, tapi tambahan imannya itu sedikit. Ya. Taruhlah umpamanya gelas ini, bagi orang merubah kemungkaran dengan kekuasaannya, ibaratkan dia mampu menumpahkan semua yaitu kotoran yang ada di dalam gelas ini. Kemudian bagi orang yang merubah kemungkaran dengan lisan mungkin akan berkurang, tapi tidak semuanya. Dan merubah dengan hati, mungkin orang itu tidak mau berubah, tapi orang yang ingkar mungkar dengan hati, dia menjauh. Jadi tetap kemungkaran ada, namun orang itu menjauh. Nah, orang yang menjauh dari kemungkaran, dia bertambah imannya cuma sedikit. Tapi kalau dia menjauhi kemungkaran, kemudian lisannya menegur, kamu jangan berbuat mungkar, ini salah, maka dia imannya bertambah. Nah, tapi tidak bisa membersihkan secara total. Ya. Tapi kalau waliul amri, dia merubah kemungkaran, yaitu orang-orangnya, atau yaitu dengan pembantu-pembantunya, dengan kelompok-kelompoknya, dengan senjatanya, maka selesai kemungkaran ini, maka dia memiliki iman yang paling berat sekali. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, ini Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau menurut Maturidiyah yang lain tidak perlu ingkarul mungkar. Pokoknya orang disuruh sholat. Jadi namanya orang Murji'ah. Sekarang banyak para dai bungkam mulut, tidak mau bicara masalah bid'ah, tidak mau memberantas syirik, tidak mau memberantas maksiat, takut orang lari. Yang penting mari sholat, kesana kemari hanya mengajak orang sholat. Ini namanya orang Murji'ah. Jadi kelompok yang sifatnya hanya mengimani, ya, iman itu hanya yaitu bagian keyakinan di dalam hati. Yang penting kalau kita sudah sholat ini tidak mengapa orang itu tidak berbuat demikian, tidak berbuat demikian. Naudzubillah min dzalik. Berkata Syaikhul Fauzan hafizahullah, wa fi riwayatin wa laysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin dalilun ala anna al-iman yanqusu hatta yakuna ala wazni habbati khardalin kama fil hadis sahih.
Artinya, ada riwayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya tidak ada selain daripada itu orang itu memiliki iman walaupun sebiji sawi. Maknanya begini, kalau melihat kemungkaran, dia tidak mau merubah dengan kekuasaannya, tidak mau merubah dengan lisannya, tidak pula mau merubah dengan menjauhkan diri dari orang maksiat itu, dengan berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan maksiatin, ya Allah hancur, singkirkanlah maksiatin, ya Allah berilah petunjuk orang. Kalau tidak ada keingkaran di dalam hati, berarti orang itu tidak memiliki iman. Jadi tidak ada tambahan iman sedikit pun. Berarti orang itu dia telah saat itu dia tidak menambahkan iman pada dirinya. Kemudian wa kama fil hadis, akhriju minan nari man kana fi qalbihi adna misqala habbatin min khardalin min iman. Ada hadis pula menjelaskan, katanya yaitu Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, keluarkanlah manusia-manusia yang ada di dalam neraka itu yang hatinya masih ada sebiji sawi yang berupa iman. Ya, itu kan menunjukkan amalan. Keluarkanlah yang dari neraka ini orang yang masuk bertahun-tahun di neraka yang sudah hitam semuanya kulitnya, yang hangus semuanya jadi arang dia. Keluarkan dia karena dia masih punya iman sebiji sawi. Kemudian dikeluarkan, ini menunjukkan faedahnya iman. Dan iman itu tidak akan hilang selagi orang itu tidak keluar dari Islam atau iman. Tapi kalau dia sudah musyrik, hilang keimanan itu. Tapi kalau dia tidak melakukan syirik tapi dia berbuat maksiat, tetap dia akan mendapatkan jaminan surga. Entah kapan dia dimasukkannya, yang penting ada imannya. Fal murji'ah, katanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, arba'u tawaifa. Sedangkan murji'ah itu ada 4 kelompok. Ab'aduha, yang paling parahnya adalah Jahmiyah. Wa ala qaulihim yakunu Fir'aun mu'minan. Karena apa? Murji'ah menganggap Fir'aun itu mukmin. Ya seperti iblis. Banyak orang sekarang mengatakan iblis itu masuk surga. Karena apa? Dia beriman kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana Allah memasukkan dia ke neraka kemudian dikatakan dia masuk surga? Karena apa? Pemahaman katanya iblis itu dia mengakui adanya Allah. Betul, mengakui adanya Allah, tapi dia tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafir. Ya. Yang nomor 2 ya ikhwan, yaitu li'annahu arifun. Demikian juga mengatakan, Jahmiyah mengatakan wa iblisu yakunu mu'mina. Nah, ini yang dinukil oleh orang-orang yang disekolahkan di Amerika yang pulang kemudian merusak din. Iblis itu juga beriman. Li'annahu arafa biqalbi, karena dia mengenal Allah dengan hatinya. Ini pendapat yang jahat. Nah, kalau semuanya orang itu beriman kan masuk surga, siapa yang masuk neraka? Wa ala qaulil asy'ariyah, menurut qaul asy'ariyah bahwasanya iman itu hanya keyakinan di dalam hati. Ya, keyakinan di dalam hati. Kalau tadi pertama arifun, hanya mengenal di dalam hati. Kalau asy'ariyah lebih dekat sedikit dia, keyakinan. Kalau Jahmiyah tadi yang penting mengenal. Tidak yakin enggak apa-apa, yang penting mengenal. Fir'aun itu mengenal Allah tapi dia tidak yakin. Nah, kalau Asy'ariyah dia yakin, ini tetap juga pendapat yang salah. Karena apa? Abu Lahab, Abu Thalib juga yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak dikatakan mukmin, tapi dikatakan kafir karena tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitulah ya ikhwan penjelasan makna iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah, dan mudah-mudahan dengan keterangan definisi iman ini kita bisa menjauhi istilah-istilah yang merusak din, terutama yang tampil di televisi maupun di radio yang sifatnya mengatakan iblis iman, ini juga iman yang lain. Ini adalah kelompok yang tersesat yang memahami iman menurut Jahmiyah atau Maturidiyah atau Asy'ariyah. Dan kita hendaknya kembali kepada definisi atau makna yang disampaikan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, karena memang dalilnya lengkap dari Al-Quran dan Sunnah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.